Selamat datang di Puskesmas Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, saya Audia Yuyan Mariza, penanggung jawab program keluarga berencana Puskesmas Rawat Inap Sukabumi. Program Keluarga Berencana KB merupakan salah satu strategi nasional yang telah lama diterapkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak dicanangkan pada tahun 1970-an, di Indonesia, program ini telah memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kelahiran dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial, tantangan baru pun muncul. Perubahan gaya hidup, urbanisasi, akses informasi digital, serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya inovasi dalam pelaksanaan program KB. Untuk menjawab tantangan tersebut, Puskesmas Rawat Inap Sukabumi memberikan sebuah inovasi dalam pelaksanaan program KB, yaitu Gerap Caper, Gerakan KB Pasca Persalinan. KB Pasca Persalinan. Halo Ayah dan Bunda. Tahukah Bunda apa itu KB Pasca Persalinan? KB Pasca Persalinan merupakan upaya pencegahan kehamilan yang diberikan setelah persalinan sampai kurun waktu 42 hari atau 6 minggu dengan menggunakan metode, alat, atau obat kontrasepsi. Mengapa sih Bunda harus menggunakan alat kontrasepsi setelah melahirkan? Yang pertama, kehamilan dapat terjadi setelah kelahiran, bahkan sebelum Bunda menstruasi, karena masa subur Bunda dapat kembali di antara 4-6 minggu setelah melahirkan. Yang kedua, jarak kehamilan yang terlalu dekat bisa menyebabkan komplikasi pada ibu dan janin, bahkan beresiko kematian pada ibu. Idealnya, seorang ibu dapat hamil kembali dengan jarak 2-5 tahun. Selanjutnya, kondisi Bunda harus sehat dahulu sebelum kehamilan berikutnya. Macam-macam KB pasca persalinan. Metode kontrasepsi jangka panjang ada implan, IUD, dan tubektomi. Implan dipasang di bawah kulit pada lengan atas, efektif 3-5 tahun dan tidak mengganggu produksi ASI. Waktu pemasangannya yaitu 4 minggu setelah melahirkan. IUD dipasang di dalam rahim, efektif 8-10 tahun dan waktu pemasangannya 0-48 jam setelah melahirkan atau 4 minggu setelah melahirkan. Selanjutnya, tubektomi yaitu metode operasi pada wanita dengan cara mengikat atau memotong saluran tuba, efektif untuk jangka panjang, serta dilaksanakan kurang dari 48 jam setelah melahirkan atau 4-6 minggu setelah melahirkan. Kemudian ada non-metode kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama, metode amenorrhea laktasi, pil progestin, serta suntik progestin. Yang pertama, metode amenorrhea laktasi. Kontrasepsi ini mengandalkan pemberian ASI, efektif selama 6 bulan. Syaratnya, Bunda harus memberikan ASI eksklusif lebih dari 8 kali tanpa tambahan makanan atau minuman, serta Bunda belum menstruasi. Selanjutnya yaitu pil progestin, tidak mengganggu produksi ASI, dan pemakaiannya yaitu 6 minggu setelah melahirkan. Kemudian suntik progestin, tidak mengganggu produksi ASI, penggunaannya yaitu 6 minggu setelah melahirkan, tidak direkomendasi apabila Bunda mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi. Jadi, bagaimana Bunda dan Ayah setelah melahirkan mau menggunakan KB apa? Ayah dan Bunda bisa mendiskusikan terlebih dahulu setelah melahirkan nanti mau menggunakan KB apa ya. Lebih cepat menggunakan KB lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Dr. Dian Fitria, Kepala Puskesmas Sukabumi, Bandar Lampung. Program Keluarga Berencana yang disingkat dengan KB merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan nasional,
khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Dengan pengaturan jumlah dan jarak kelahiran yang tepat, KB berperan dalam memperbaiki kesehatan ibu dan anak, menurunkan angka kematian ibu dan anak, serta memberi kesempatan bagi keluarga untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi mereka yang lebih baik. Meskipun program KB telah berjalan lama di Indonesia, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, meliputi rendahnya tingkat partisipasi pasangan usia subur dalam menggunakan alat kontrasepsi, minimnya pengetahuan masyarakat tentang keberagaman metode kontrasepsi, serta kesulitan akses ke layanan KB di daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Selain itu, persepsi yang keliru mengenai penggunaan kontrasepsi serta pengaruh budaya dan tradisi lokal seringkali menjadi penghalang bagi sebagian masyarakat untuk mengikuti program ini secara optimal. Dalam menghadapi tantangan tersebut diperlukan inovasi dalam pelaksanaan program KB yang bernama Gerak Caper, Gerakan KB Pasca Persalinan. Inovasi ini tidak hanya melibatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk penyuluhan dan pelayanan, tetapi juga memperkenalkan metode pendekatan yang lebih variatif dan berbasis komunitas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puskesmas Sukabumi. Selama 3 tahun saya sudah melakukan KB suntik di sini. Pelayanannya cepat dan juga bidannya ramah-ramah.